Krisis pangan dan energi global bukan lagi akan mengancam, namun sudah terjadi saat ini, termasuk dialami negara Indonesia. Beberapa komoditas pangan dan bahan bakar minyak, ketersediaannya menurun dengan harga yang semakin meningkat. Merespon kondisi ini, maka UMM sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menjadi problem solver terhadap dinamika persoalan yang tengah dan akan terjadi di masyarakat. Tekad untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia telah menjadi nafas dalam perjalanan kampus ini saat sekarang hingga ke depan. Sebagai implementasinya, UMM terus berinovasi dalam mengembangkan program dan produk riset yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang telah diaplikasikan adalah Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat atau P3M. Yang bertujuan mengakselerasi pembangunan untuk mewujudkan niat UMM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. P3M UMM melakukan pendampingan masyarakat melalui penerapan berbagai produk riset dan inovasi dalam bidang diversifikasi dan ketahanan pangan, energi, lingkungan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, pariwisata, dan bidang lain. Di bidang diversifikasi dan ketahanan pangan, UMM telah mengembangkan sistem pertanian organik, yaitu mengembangkan pupuk hayati tanaman, probiotik ternak, dan probiotik ikan yang dapat diaplikasikan oleh petani untuk meningkatkan produksi berbagai tanaman organik, serta meningkatkan produksi ternak dan ikan. Produk lain yang telah dihasilkan di bidang pertanian adalah beras dan bahan pangan analog dari bahan non-padi, bibit kentang unggul hasil kultur jaringan, biopestisida berbahan aktif jamur entomopatogen untuk mengendalikan berbagai hama tanaman, pewarna alami untuk makanan dari jenis bunga dan buah, serta teh celup rambut jagung. Pada subsektor peternakan, beberapa dosen mengembangkan krim yang dapat mencegah penyakit mastitis pada sapi perah tanpa menggunakan antibiotik. Beberapa peternak di wilayah Jawa Timur telah menerapkan produk ini untuk mengobati penyakit mastitis sapi perah, sehingga produksi susu sapi perah normal dan bahkan dapat meningkat. Selain itu juga telah dikembangkan probiotik yogurt sapi atau YOPI untuk meningkatkan efisiensi pakan. Produk pengganti susu dan pakan pedet sapi dengan merek UMM Profit, serta produk jamu untuk meningkatkan produktivitas ternak Siyuna Organik. Hasil riset bidang manajemen dan teknologi pertanian juga sudah diterapkan oleh petani untuk meningkatkan produksi, seperti manajemen irigasi, teknologi drone yang dapat digunakan untuk remote sensing suatu lahan pertanian sebelum diolah, serta pengembangan aplikasi e-rice detector yang dapat mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit pada tanaman padi. Di bidang energi dan lingkungan, UMM telah mengembangkan beberapa produk riset dan inovasi, antara lain pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, teknologi penangkap gas metan, biodiesel dari jarak pagar, serta sumber energi baru terbarukan lainnya. Khusus PLTMH, saat ini sudah dibangun instalasi di kampus Sumber Marun dan Bon Pring, serta di beberapa wilayah Jawa Timur. Beberapa kepala daerah kabupaten atau kota yang ada di Jawa dan luar Jawa sangat tertarik untuk bekerja sama dengan UMM dalam mengembangkan PLTMH dan PLTS sebagai solusi nyata dalam menyediakan sumber tenaga listrik untuk masyarakat. Untuk menjaga dan melestarikan alam, UMM telah menginisiasi perubahan daerah non-produktif menjadi destinasi wisata alam yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa tempat yang sekarang sudah menjadi destinasi wisata antara lain Kampung Warna-Warni, Kampung Aloe Vera Cipto Mulyo, Desa Wisata Pujon Kidul, Kampung Wisata Edukasi Turen River Irrigation Park atau TRIP, Desa Wisata Lembah Bidadari, Ekoprint Desa Bulu Lawang,
dan ekowisata Pacitan. UMM juga akan melakukan eksplorasi wisata udara bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah sesuai potensi dan kebutuhan. Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat UMM mendapat respon yang positif dari beberapa kepala daerah kabupaten atau kota, antara lain pemerintah Kabupaten Jember, Tabanan, Kabupaten Nganjuk, dan lain-lain dalam rangka pengembangan wilayah sesuai potensi yang ada. Beberapa pemerintah daerah lain juga telah meminta kesediaan UMM untuk melakukan pendampingan dalam pembangunan di berbagai bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa berinovasi untuk membangun negeri.